Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku, channel Angel KHRNSS atau itu namaku Angela Herunisa. Di sini aku akan menjelaskan tentang praktikum yang telah aku buat, yaitu praktikum tentang regulator tegangan. Nah, kalau kamu kepo, ayo kita lihat sama-sama. Jadi, mari kita menuju Proteus. Bentar ya guys, lagi loading. Nah, di sini aku sudah membuat rangkaian regulator tegangannya. Di sini bisa dilihat ada AC volt, ada dioda bridge, ada switch, ada kapasitor senilai 470 mikrofarad, ada dioda Zener yang nilainya sebesar 9 volt, ada resistor sebesar 470 ohm, ada juga yang 10.000 ohm. Terus ada DC ampermeter dan ada juga DC voltmeter. Terus ada juga osiloskop yang fungsinya untuk biar kita tahu nanti bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, dioda Zener sendiri itu fungsinya untuk regulasi tegangan atau penstabil tegangan. Terus dioda Zener itu juga punya batas maksimal atau punya kapasitansi maksimalnya. Itu ada yang sebesar 5 volt, ada yang sebesar 9 volt, 12 volt, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, kita langsung aja ya ke percobaan yang pertama itu apabila aku nyeting amplitudenya ini sebesar 7,11 volt, maka yang akan terjadi adalah AC voltmeternya akan menghasilkan 5 volt, terus DC ampere yang akan menghasilkan 0 volt, DC voltnya juga 0 volt. Terus di sini sebelum kita mengetahui dan membaca gelombang di osiloskopnya, aku mau ngasih tahu dulu. Jadi warna biru ini itu yang akan menampilkan gelombang inputnya. Terus yang warna merah ini akan menampilkan gelombang outputnya. Ingat-ingat ya, biru itu input, merah itu output. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, di sini gelombang inputnya itu apa ya? Ini bentuknya kayak gunung, garis lurus gunung, terus outputnya itu menghasilkan gelombang setengah gelombang. Terus kenapa sih kok ini garis lurus? Karena menurut aku ya, ini tuh switchnya terbuka, makanya diodanya itu tidak bisa mengalirkan tegangannya. Nah, kalau misalnya ini switch kita tutup, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini yang terjadi adalah gelombang inputnya itu akan menimbulkan gelombang penuh gitu. Tetapi gelombang outputnya itu menimbulkan garis lurus. Terus kita lihat tadi AC voltnya itu akan menghasilkan 5,06 volt, DC ampernya tetap 0 volt, dan DC voltnya itu 5,52 volt. Naik ya guys, dari 0 ke 5,52 ini juga naik deng. Dari tadinya 5,0 jadi 5,06. Terus lanjut ke percobaan yang kedua itu apabila amplitudenya aku ganti sebesar 12,76 volt, yang terjadi, nah ini switch yang aku buka dulu, yang terjadi adalah AC voltnya akan menghasilkan 9 volt, DC ampernya 0 volt lagi, DC voltnya sebesar 0 volt lagi. Terus gelombang inputnya akan menghasilkan sama kayak tadi ya, gunung lurus gunung. Ini tapi tadi lebih tinggi ya, karena kan VS-nya tadi kan juga ini lebih besar kan, ini 9 volt ya, ini juga
maksimalnya ini 9 volt. Terus ini outputnya ini membentuk setengah gelombang juga, tapi ini pucuknya ini apa ya, kepotong gitu guys, kepotong berapa ya, ini sedikit sekali dari gelombang input ini kan bisa dilihat. Terus apabila switch kita matikan, tadi kan apabila switch kita matikan, hidupkan maksudnya guys, ya Allah, maaf hilaf lagi puasa. Terus ini akan menghasilkan AC volt 9,09 volt, terus DC ampere 0 volt lagi, terus DC voltnya sebesar 9,01 volt. Berarti tadi kan 5, berapa ya, 5, sekian, terus naik ke 9,01. Terus lanjut ke percobaan yang ketiga, itu apabila amplitudonya aku ganti sebesar 17,1, maka yang terjadi adalah AC voltnya menghasilkan 12 volt, DC ampere menghasilkan 0 ampere. Ya Allah, tadi berarti aku salah ya. Maksudnya ampere guys di sini. Terus DC voltnya menghasilkan 0 volt. Terus ini makin tinggi nih guys inputnya. Nah, di sini inputnya kan ini kan sebesar 12 volt ya. Nah, makanya ini 12 volt. Terus ini gelombang outputnya itu juga makin pendek lagi gitu. Ini seperempat dari gelombang input ini guys. Pucuknya hilang lagi. Terus kita lanjut, apabila switchnya ini kita tutup, maka yang terjadi, switch tertutup itu maksudnya on ya guys. Nah, ini yang terjadi adalah gelombang inputnya itu akan menghasilkan gelombang penuh. Terus gelombang outputnya garis lurus. Terus ininya AC voltnya itu 12,2 volt. Terus ini tambah 1. Berarti DC ampernya ini menghasilkan 0,01 ampere. Terus DC voltnya 9,05 volt. Nah, jadi semakin besar semakin besar amplitudo yang aku setting, itu semakin besar pula tadi gelombang inputnya, terus juga DC voltnya begitu. Tetapi tadi DC ampernya nilainya yang keluar cuma waktu terakhir, waktu percobaan yang ketiga, terus switchnya waktu ketutup gitu guys. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf sekali apabila terdapat tadi kesalahan kata dan apabila terdapat kesalahan penjelasan. Saya mohon maaf sekali dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.